kalian semua di rumah sehat walafiat agar bisa belajar bersama Bu Guru. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, Ibu yakin kalian akan tetap semangat belajar di rumah. Oke, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan Ibu dan kita akan belajar masih dengan tema 8 Praja Mudakarna dalam 4 ya, yaitu Aku Suka Berkarya. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu yang pertama tentang arah mata angin, yang kedua tentang denah, yang ketiga tentang diagram batang dan diagram gambar, yang keempat kita akan belajar tentang membuat paragraf. Bagaimana cara membuat paragraf yang benar. Nah, sudah siap anak-anak? Oke, siap. Tema kali ini kita masih membahas seputar pramuka. Nah, anak-anak, tahu nggak biasanya anak pramuka itu suka berkemah? Kalau dalam berkemah ada kegiatan mencari jejak. Nah, dalam mencari jejak itu apa saja ya yang kita butuhkan? Dan apa saja yang harus kalian pelajari dalam mencari jejak? Mari kita mulai dari panduan arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan yang digunakan dalam menentukan sisi tertentu. Coba perhatikan. Ini adalah arah mata angin. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, untuk memudahkannya kita akan nyanyi bersama. Oke? Siap anak-anak? Menyanyikannya gampang sekali. Oke? Ikutin Ibu ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut. Oke, satu kali lagi ya. Oke, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut. Oke, nah itu adalah arah mata angin. Untuk mudahkannya tadi kita menyanyikan bersama-sama. Nanti anak-anak hafalkan ya. Nah, apa sih manfaat dari arah mata angin itu? Oke, manfaat arah mata angin adalah yang pertama, memberikan pengetahuan pada seseorang mengenal suatu lokasi yang akan dituju. Kedua, membantu perjalanan seseorang dalam menentukan arah. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, aduh ini arahnya kemana? Nah, dengan bantuan arah mata angin itu kita akan bisa menentukan arah. Yang ketiga dan khusus bagi umat Islam adalah petunjuk arah kiblat. Arah kiblat kita kemana? Nah, seperti itu. Dan alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin yaitu, ada yang tahu? Iya, kompas. Nah, jarum kompas nanti akan berputar menunjukkan arah mata angin. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, itu adalah gambar denah. Tahu kalian apa itu artinya denah? Denah adalah gambar yang menentukan lokasi suatu tempat. Jika kalian hendak ke suatu tempat, kemudian kalian tidak tahu letak tempat yang akan kita tuju, biasanya kita akan mencari denah. Bila kalian ke rumah sakit, kemudian kita akan melihat di depan biasanya ada denah rumah sakit. Ruangan mana yang akan kita tuju? Nah, dalam denah ini pasti wajib harus ada arah mata angin. Seperti ini ya. Kelas Ibnu Sina berada di sebelah selatan kelas 1 Mars. Itu menunjukkan salah satu contoh membaca denah dengan melihat arah mata angin. Beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah judul denah. Judulnya harus jelas. Denah sekolah, denah rumah sakit Al-Islam, misalnya seperti itu ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa ini adalah denah apa. Yang kedua adalah penggambaran lokasi. Misalnya kalian akan membuat denah lokasi sekolah, maka nanti harus dijelaskan dengan detail. Di sebelah mana kelas Ibnu Sina, di sebelah mana kelas Ibnu Rus, di sebelah mana kantin, koperasi, kantor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wajib harus ada arah mata angin yang menentukan nanti arah dari suatu tempat.
Yang keempat adalah penyebutan nama-nama dari setiap tempat. Jadi bukan hanya gambar, tapi harus ada keterangan nama dari tempat itu. Oke, sudah paham sampai sini anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Kemarin Udin dan teman-temannya dalam kegiatan pramuka mengadakan penggalangan dana. Mereka mengumpulkan buku-buku tulis, buku paket bekas untuk mereka sumbangkan kepada teman-teman mereka yang terkena bencana. Nah, setelah dikumpulkan, ternyata hasil yang dikumpulkan dalam waktu 3 hari terkumpul buku tulis 50, kemudian buku paket IPA ada 15, buku paket matematika ada 25, buku paket bahasa Indonesia ada 20, dan buku paket PKN ada 30. Nah, ini adalah data yang didapatkan setelah dihitung selama 3 hari. Nah, sekarang kita rapikan ya. Oke, kita rapikan dengan cara membuat tabel. Buatlah tabel seperti ini. Nanti masukkan berapa jumlahnya, jenis bukunya, kemudian jumlah buku. Oke, sekarang kita berlanjut bagaimana cara membuat diagram gambar. Diagram gambar ini lebih mudah daripada diagram batang karena langkah-langkahnya lebih mudah. Pertama, kalian membuat seperti tabel 2 kolom seperti ini. Yang pertama adalah kita tulis jenis buku. Yang kedua adalah jumlah buku. Seperti tabel. Tapi nanti yang akan kita isi di sini bukan dengan angka, melainkan dengan gambar. Kita tulis ya. Buku tulis IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, tidak berarti harus digambar berdasarkan jumlah ini. Kalau jumlah ini ditulis dengan gambar buku 50 itu terlalu banyak. Makanya kita berlaku dengan kelipatan. Kalau tidak dengan kelipatan, kita bisa dengan sistem membagi. Coba perhatikan angkanya. Kalau angkanya seperti ini, berarti kira-kira bisa dibagi angka berapa? Oke, ya, dibagi 5. Ya, coba kita perhatikan. Buku tulis 50 dibagi 5 sama dengan, ya, 10, pinter. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan, oke, 3. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka data yang dimasukkan adalah hasil dari pembagian. Berarti kalau buku tulis 50, kita akan menulisnya di sini dengan jumlah hasil pembagian saja. Karena ingat, satu gambar mewakili 5. Ya, jadi kita tulis saja jumlah setelah dibagi. Berarti di sini dengan simbol buku. Simbol bukunya berapa? 10 ya, berdasarkan hasil pembagian tadi. Oke, sekarang yang kedua, IPA. IPA berapa? Berarti IPA 3 ya, dengan jumlah buku 3. Kemudian matematika 5. Kita gambar buku 5. Bahasa Indonesia 4. Kemudian PKN 6. Nah, ini yang disebut dengan diagram gambar. Kenapa disebut diagram gambar? Karena nanti penggambarannya adalah melalui gambar. Bisa dengan gambar buku, bisa dengan gambar senyum, dan bisa dengan gambar apapun tergantung dari data yang akan disajikan. Jadi anak-anak nanti bisa membaca buku tulis itu terkumpul berapa? Di sini 10, tapi tadi dikasih keterangan bahwa satu gambar mewakili 5. Berarti 10 dikali 5 jumlah buku tulis yang terkumpul adalah 50. Paham anak-anak? Oke, bagus. Kita lanjut ya. Coba perhatikan teks berikut ini. Dalam teks ini di atas ada sebuah gambar.
Gambar itu adalah ilustrasi dari bacaan di bawahnya. Pada bagian atasnya ada judul. Judul itu diberi dengan huruf yang lebih besar daripada bacaan di bawahnya. Lebih besar dan biasanya dipertebal. Nah, dalam bacaan tersebut judul bacaannya menjadi petugas penerima tamu. Oke, lihatlah bacaan berikut ini. Kalau anak-anak perhatikan, bacaan ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama di awalnya tulisannya hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Kemudian bagian yang kedua, Udin dan teman-teman menerima tamu. Coba anak-anak, kalian tahu kenapa bacaannya dipisah, tidak digabung saja? Oke, karena bacaan itu terdiri dari 2 paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran utama atau satu pikiran pokok. Coba perhatikan teks paragraf yang pertama. Kalimat pertama adalah hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Kalimat itu dinamakan pikiran utama karena kalimat-kalimat berikutnya akan menjelaskan tentang tamu yang akan datang ke SD Nusantara. Pada paragraf pertama ini hanya akan menjelaskan tentang SD Nusantara yang kedatangan tamu. Nah, bagaimana paragrafnya supaya menjadi penuh? Maka akan dibuat kalimat-kalimat pengembang. Nah, cara membuat kalimat pengembang ini adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 5W1H. Apa itu W yang pertama? What, who, when, where, dan how. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan dengan awalan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, jadi pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran utama disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Nah, penulisan paragraf dimulai dengan baris baru. Biasanya ada yang bagian menjorok ke dalam, tapi itu bukan suatu keharusan. Seperti penulisan seperti ini ya, ini lurus, boleh seperti ini. Nah, biasanya tiap paragraf dengan paragraf lainnya ada jeda sehingga tulisannya tidak rapat ya. Oke, sekarang kita akan membuat atau berlatih untuk membuat paragraf. Bagaimana caranya? Oke, masih semangat ya anak-anak? Perhatikan dulu. Mari kita membuat pikiran utamanya. Contoh, kita buat pikiran utamanya Sultan anak yang rajin. Itu kalimat utama. Ada di kalimat pertama. Untuk membuat paragraf utuh, bagaimana caranya? Seperti tadi, kita buat pertanyaan 5W1H. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kita buat? Dari kata mengapa. Mengapa Sultan disebut anak yang rajin? Jawabannya kita tulis. 1. Karena suka membantu orang tuanya. Yang kedua, karena tugasnya dikerjakan tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, dari kalimat pengembang ini kita gabungkan dengan kalimat utama yang tadi sehingga menjadi sebuah paragraf utuh. Kita tulis ya. Kita tulis sama-sama. Sultan anak yang rajin. Sultan selalu membantu orang tua. Titik. Tugas Sultan selalu dikerjakan tepat waktu. Titik. Sultan selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, maka itu akan menjadi satu paragraf yang utuh. Mulai dari kalimat utama yang tadi Sultan anak yang rajin. Nah, kemudian digabungkan dengan kalimat-kalimat pengembang yang tadi sudah kita buat berdasarkan pertanyaan mengapa. Oke. Nah, mudah kan? Nah, jangan lupa untuk penulisan paragraf penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Nah, anak-anak, hari ini banyak sekali ya belajar sama Bu Guru. Mulai dari diagram batang, diagram gambar, paragraf, kemudian tadi membaca denah dan arah mata angin. Pasti anak-anak bisa semuanya ya.
Tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini, kalian tetap harus semangat belajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Pertemuan ini Bu Guru akan tutup dengan sebuah pantun. Pergi berbelanja ke pasar, saking luasnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi anak pintar, tentu harus rajin belajar. See you tomorrow. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.